Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kaliana Friski. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Cisco CCNA part 1, yaitu pada bab 2 mengenai IP address dan subnetting. Nah, di sini terdapat 9 pembahasan utama. Nah, langsung saja ini kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu subnetting prefix. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari materi tentang IP address dan subnetting. Nah, IP address itu sendiri memiliki dua versi teman-teman, yaitu ada IPv4 dan IPv6. Namun pada pembahasan kali ini kita akan membahas IPv4 terlebih dahulu. Nah, IPv4 memiliki panjang 32 bit dan terdiri dari 4 oktet yang dapat dituliskan sebagai x.x.x.x, di mana setiap x ini merupakan angka. Nah, rentang nilai angka pada setiap oktet adalah dari 0 sampai 255. Nah, contoh penulisan IP address yang benar adalah menggunakan prefix. Misalnya, di sini yaitu 192.168.1.1/24. Nah, angka 24 ini disebut sebagai prefix. Nah, prefix ini menunjukkan size atau total IP yang bisa digunakan. Untuk mengetahui total IP yang dapat digunakan, kita perlu mempelajari yang namanya subnetting. Nah, pada subnetting ini kita akan mencari beberapa hal, yaitu total IP, kemudian subnet mask, lalu IP network, kemudian IP broadcast, dan IP range. Nah, untuk mencari total IP, kita dapat menggunakan rumus, yaitu 32 dikurang prefix. Nah, angka 32 ini diperoleh dari total bit pada IPv4, yaitu 32 bit, teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan prefix yang digunakan, yaitu 24. Berarti di sini 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Selanjutnya hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 2 pangkat 8. Nah, angka 2 pada rumus ini bersifat paten sehingga selalu digunakan. Sementara untuk yang angka 8 itu diperoleh dari hasil pengurangan dari 32 dikurangi 24, teman-teman. Nah, hasil dari 2 pangkat 8 adalah yaitu 256. Angka ini menunjukkan jumlah IP dari 0 sampai 255. Dengan demikian, total IP yang bisa digunakan pada prefix /24 adalah 256 IP. Kita lanjut ke pembahasannya kedua, yaitu mengenai subnetting soal 1. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui total IP yang bisa digunakan pada prefix /24, yaitu 256 IP. Nah, sekarang kita akan lanjut ke subnetting soal 1, yaitu mencari subnet masknya. Nah, subnet mask ini pada dasarnya memiliki fungsi yang sama seperti prefix, yaitu untuk menentukan total IP yang bisa dipakai. Yang pada konfigurasi Cisco kita menggunakan subnet mask, sedangkan pada konfigurasi Mikrotik kita menggunakan prefix. Nah, rumus untuk mencari subnet mask adalah 256 dikurangi total IP. Nah, total IP yang telah kita dapatkan sebelumnya adalah 256, teman-teman. Nah, sehingga di sini yaitu 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Nah, karena hasilnya adalah 0, maka penulisan subnet masknya menjadi 255.255.255.0. Nah, artinya angka yang berubah hanya pada oktet paling ujung saja, sedangkan pada 3 oktet sebelumnya itu tetap bernilai 255. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan IP network. Nah, IP network merupakan IP yang paling awal, yang berarti nilai IP-nya adalah 0. Perlu diingat bahwa IP network selalu bernilai genap ya, teman-teman. Kemudian kita akan bahas IP broadcast. Nah, IP broadcast adalah IP yang paling terakhir, yaitu bernilai 255. Nah, IP broadcast ini selalu bernilai ganjil, teman-teman. Kemudian terakhir kita masuk ke IP range. Nah, IP range adalah rentang IP yang dapat digunakan, yaitu IP setelah IP network sampai sebelum IP broadcast. Dengan demikian, IP range-nya adalah dari 1 sampai 254. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu subnetting soal 2. Nah, pada bagian ini kita akan melakukan subnetting untuk IP address yang telah dituliskan, yaitu di sini 172.168.5.1/26. Nah, langsung saja kita cari total IP yang bisa digunakan. Nah, rumus yang digunakan adalah 32 dikurangi prefix. Nah, prefix yang digunakan adalah 26, teman-teman. Sehingga 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Selanjutnya hasil tersebut kita pangkatkan dengan angka 2, yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64. Dengan demikian total IP yang digunakan adalah 64, teman-teman.
Nah, berikutnya kita akan mencari subnet mask, teman-teman. Nah, rumus untuk mencari subnet mask adalah 256 dikurangi total IP. Nah, total IP yang diperoleh adalah 64, sehingga 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Nah, maka penulisan subnet masknya adalah 255.255.255.192. Nah, selanjutnya kita akan tentukan IP network. Nah, IP network merupakan IP awal sehingga nilainya adalah 0. Kemudian untuk yang IP broadcast merupakan IP terakhir sehingga nilainya adalah 63. Nah, terakhir kita akan tentukan IP range. Nah, IP range adalah IP setelah IP network sampai sebelum IP broadcast, yaitu dari 1 sampai 62. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu subnetting soal 3. Nah, untuk kasus ketiga, IP address yang digunakan adalah 10.10.10.70/27. Nah, langsung saja kita cari total IP yang tersedia. Nah, rumus yang digunakan adalah 32 dikurangi prefix. Nah, prefix yang digunakan adalah di sini 27, teman-teman, sehingga 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Kemudian hasil tersebut kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi total IP yang tersedia adalah 32 IP. Selanjutnya kita cari subnet masknya ya, teman-teman. Nah, untuk subnet masknya yaitu 256 dikurangi total IP. Nah, total IP-nya yaitu 32, maka di sini 256 dikurangi 32 sama dengan 224. 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Nah, maka subnet masknya dituliskan yaitu 255.255.255.224. Nah, berikutnya kita akan tentukan IP network dan IP broadcast-nya. Nah, IP network itu bernilai 0, lalu IP broadcast bernilai 32. Kemudian untuk IP range yaitu dari 1 sampai 30. Namun pada soal ini perlu diperhatikan bahwa IP yang digunakan adalah 70/27. Padahal jika kita melakukan subnetting pada prefix /27, maka rentang IP awalnya hanya sampai 32 saja. Oleh karena itu dikenal sebagai sebuah istilah yang disebut block subnet. Nah, block subnet merupakan kelipatan atau lanjutan IP selanjutnya. Nah, pada IP network block subnet pertama adalah 0, lalu block subnet selanjutnya adalah 32 karena 0 plus 32. Kemudian untuk IP broadcast 32 plus 32 sama dengan 64. Maka IP broadcastnya adalah 64 dikurangi 1 sama dengan 63, teman-teman. Nah, dengan demikian pada blok subnet kedua IP 70 sudah termasuk ke dalamnya ya, teman-teman. Lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu IP public dan IP private. Nah, IP public adalah IP address yang bisa diakses oleh siapa saja dan dari mana saja. Contohnya adalah IP milik Google, yaitu 8.8.8 dan IP public lainnya. Sedangkan untuk yang IP private adalah IP address yang tidak bisa diakses secara bebas dari mana saja. Nah, IP private hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu yang berada di dalam lingkup jaringan private tersebut. Lanjut ke pembahasannya yang keenam, yaitu konsep switch dan router. Nah, untuk konsep switch berfungsi untuk menghubungkan device-device yang berada dalam satu blok subnet. Sebagai contoh, dalam satu jaringan terdapat PC 1 dan PC 2 yang terhubung ke sebuah switch dengan network yaitu IP 192.168.1.0. Nah, untuk PC 1 dia memiliki IP address yaitu 192.168.1.1. Lalu untuk yang PC 2 dia memiliki IP address yaitu 192.168.1.2. Jika diperhatikan, IP address tersebut memiliki angka ketiga yang sama yaitu 1, teman-teman. Inilah yang dimaksud dengan satu blok subnet. Selanjutnya untuk konsep router, router berfungsi untuk menghubungkan device-device yang berada pada blok subnet yang berbeda. Sebagai contoh, pada topologi sebelumnya kita menambahkan satu PC dengan blok subnet yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan sebuah router. Dari router tersebut koneksi kemudian diteruskan ke switch, baru lalu ke PC yang berada di subnet yang berbeda, sehingga perangkat-perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi. Kita lanjut ke pembahasan yang ketujuh, yaitu praktek switch bagian 1. Nah, pertama kalian bisa membuka Cisco paket tracernya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita tambahkan device. Nah, di sini saya akan menambahkan 2 PC, teman-teman. Kemudian ini kita pilih yang network device. Nah, lalu klik yang switch.
Nah, ini saya akan menggunakan switch yang pertama saja. Nah, selanjutnya kita ini hubungkan PC ke switch menggunakan kabel automatic. Ini kita sambungkan. Nah, oke. Lalu ini saya sambungkan lagi ke PC 2-nya. Nah, setelah perangkat terhubung, sekarang kita akan mulai konfigurasi IP address. Nah, pertama ini kita klik PC satunya. Ini kita ganti nama terlebih dahulu. Oke, lalu PC 2 kita ganti nama. Nah, oke, lalu di sini kita akan mulai konfigurasi IP address-nya. Ini kita klik 2 kali pada PC satunya. Lalu pergi ke menu desktop. Nah, kemudian klik IP configuration. Nah, pada kolom IPv4 address ini kita bisa isikan. Misalnya ini saya isikan yaitu 10.10.10.10. Nah, untuk subnet masknya ini kita isikan 255.255.255.224 seperti ini ya teman-teman. Nah, kenapa subnet masknya 255.255.255.224? Karena pada konfigurasi ini saya menggunakan prefix /27. Nah, selanjutnya ini kita lakukan pengaturan yang sama pada PC 2-nya teman-teman. Ini kita langsung bersilang saja. Lalu ini kita klik 2 kali pada PC 2, kemudian pergi ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, ini untuk IPv4 address-nya kita isi. Nah, ini kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.11 dan subnet masknya sama yaitu 255.255.255.224. Nah, setelah itu ini kita akan coba melakukan pengujian koneksi dari PC 1 ke PC 2-nya. Nah, pada PC 1 ini kita klik 2 kali. Lalu pada menu desktop ini pilih yang command prompt. Nah, kemudian ini kita lakukan perintah ping ke IP milik PC 2 yaitu ping 10.10.10.11 lalu enter. Nah, oke, di sini dapat kita lihat bahwa koneksi sudah berhasil atau TTL ya teman-teman. Nah, selain menggunakan command prompt, kita juga bisa melakukan pengujian dengan cara lain, yaitu dengan klik ini tanda surat atau icon gambar surat tertutup atau add symbol PDU. Nah, kemudian ini bisa arahkan ke PC 1 dan PC 2-nya teman-teman. Nah, maka di sini akan tertera tulisan successful. Nah, yang menandakan bahwa koneksi antar PC sudah berhasil. Lanjut ke pembahasan yang ke-8 yaitu praktek switch bagian 2. Nah, oke teman-teman, di sini kita buka lagi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini juga saya sudah membuat topologi baru ya teman-teman. Nah, topologi ini dibuat seolah-olah berada di ruangan yang berbeda, sehingga IP address yang digunakan juga berada pada subnet yang berbeda dari topologi sebelumnya. Nah, sebagai contoh di sini saya menggunakan blok subnet kedua, maka pembagian IP address-nya adalah sebagai berikut. Untuk yang PC 3 itu dia menggunakan IP address .10.10.10.34. Lalu untuk yang PC 4 itu dia menggunakan IP address 10.10.35. Lalu yang PC 5 itu dia menggunakan IP address 10.10.36. Nah, selanjutnya ini kita langsung melakukan konfigurasi IP address pada masing-masing PC-nya. Nah, pada bagian ini proses konfigurasi saya percepat saja ya teman-teman.
Nah, setelah konfigurasi selesai, kita lakukan pengujian koneksi teman-teman. Nah, caranya kini kita klik icon surat tertutup atau add simbol PDU, lalu arahkan dari PC 3 ke PC 4. Nah, bisa kalian lihat bahwa hasilnya di sini successful, yang berarti koneksi berhasil. Nah, selanjutnya ini kita lakukan pengujian lagi dari PC 4 ke PC 5. Nah, oke teman-teman, di sini juga hasilnya sama, yaitu successful ya teman-teman, atau sudah berhasil. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu praktek router. Nah, di sini saya akan menambahkan sebuah router teman-teman. Nah, caranya itu bisa klik add device, lalu pilihnya router. Nah, teman-teman bisa pilih router dengan seri 2811 atau yang paling ujung. Kita klik pada topologinya. Nah, karena kedua topologi tersebut menggunakan box subnet yang berbeda, maka kita perlu mengonfigurasi router agar semua perangkat dapat saling berkomunikasi. Nah, tetapi ini kita akan hubungkan terlebih dahulu kedua switch ke router menggunakan kabel seperti biasa. Nah, klik kabel automatiknya, lalu sambungkan ke routernya. Dan pada switch satunya ini kita juga sama, sambungkan ke router. Nah, oke, jika sudah, ini kita klik routernya, lalu pilih menu config. Nah, pada face Ethernet 0/0, kita aktifkan interface tersebut. Nah, kemudian kita masukkan IP address-nya. Nah, IP address yang digunakan adalah 10.10.10.1. Nah, IP ini nantinya akan menjadi default gateway untuk PC 1 dan PC 2. Nah, untuk subnet masknya ini kita bisa isikan yaitu 255.255.224. Nah, selanjutnya pada face Ethernet 0/1 ini kita juga aktifkan interface tersebut. Nah, untuk IP address-nya ini kita bisa isikan yaitu 10.10.10.33. Nah, IP ini akan menjadi gateway untuk PC 3 sampai PC 5 ya teman-teman. Nah, untuk subnet masknya nilainya sama yaitu 255.255.254. Nah, setelah konfigurasi router selesai, sekarang ini kita akan masukkan gateway pada masing-masing PC-nya. Nah, ini kita mulai pada PC 1, kini kita klik 2 kali, lalu pilih desktop, kemudian pilih yang IP configuration. Nah, pada kolom default gateway ini kita bisa isikan yaitu 10.10.10.1. Nah, kemudian langkah yang sama juga dilakukan pada PC 2-nya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tambahkan gateway untuk PC 3 sampai PC 5-nya, yaitu ini kita akan mengisikan default gateway. Ini kita klik 2 kali, lalu pilih IP configuration. Nah, pada default gateway PC 3 ini kita bisa isikan yaitu 10.10.10.33. Oke, nah ini kita lakukan pada PC 4 dan PC 5-nya ya teman-teman. Nah, jika semua konfigurasi sudah selesai, kita lakukan pengujian koneksi antar PC. Nah, caranya ini kita arahkan icon surat atau add simbol PDU, misalnya dari PC 2 ke PC lain. Nah, pada percobaan pertama, hasilnya valid, kemudian kita coba ulang kembali. Nah, perhatikan di sini statusnya sudah berubah menjadi successful teman-teman, yang menandakan bahwa koneksi sudah berhasil. Nah, oke teman-teman, sekian materi kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.